Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Niken. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah mencuci tangan, sudah sarapan, sudah menjaga kebersihan, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Usahakan anak-anak jangan keluar rumah dulu ya. Apabila terpaksa untuk keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dan menaati protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Amin. Nah, pastikan hari ini anak-anak sudah sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak sudah siap? Nah, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana cara melestarikan lingkungan dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dampak apabila lingkungan tidak dilestarikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak-anak mengetahui dampak apabila kita lalai dari kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Nah, kemudian anak-anak juga dapat memberikan komentar dan memperbaiki laporan wawancara dengan baik. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk, mari kita belajar. Anak-anak, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, di sini ada beberapa gambar dan beberapa soal. Silahkan anak-anak jawab ya. Yaitu yang di kolom pertama itu merupakan gambar hutan gundul. Kemudian di kolom kedua itu merupakan gambar banjir, dan di kolom ketiga itu merupakan gambar tanah longsor. Silahkan anak-anak kerjakan untuk mencari penyebab hal tersebut terjadi. Kemudian dampak apa bagi lingkungan, kemudian dampak bagi masyarakat, dan tuliskan saranmu. Nah, selanjutnya Ibu punya soal mengenai gambar yang sebelumnya tadi. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, gambar tadi itu merupakan gambaran ketika kewajiban terhadap lingkungan tidak dilaksanakan. Nah, dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan yaitu merugikan bagi warga tersebut. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak lingkungan akan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak dibersihkan. Sekarang, amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang telah anak-anak ketahui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Nah, anak-anak bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Namun, untuk saat ini, anak-anak cukup melakukan wawancara dengan orang tua kalian ya. Tulislah fakta-fakta yang telah anak-anak temukan pada kolom berikut ini. Misalnya, hal-hal yang dilakukan masyarakat yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Yang ketiga, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Nah, nanti anak-anak coba cari fakta-fakta yang telah anak-anak temukan di sekitar lingkungan kalian ya. Nah, setelah anak-anak melakukan wawancara dengan orang tua kalian, kemudian dari fakta itu anak-anak bisa mengelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Contohnya, membuang sampah di tempatnya itu sudah hal baik.
masih ada warga yang membuang sampah di sungai, itu merupakan hal yang belum baik. Kemudian, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, itu hal yang sudah baik. Ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan, itu merupakan hal yang belum baik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti silahkan anak-anak lakukan kegiatan wawancara dengan orang tua kalian. Kemudian hasil wawancara itu dikelompokkan ke dalam hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah yang bisa anak-anak simpulkan? Apakah warga di sekitar anak-anak sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Ini ibu punya contoh ya. Misalnya, warga sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, membuat bak penampungan sampah, menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Nah, dampak dari warga yang peduli terhadap lingkungan yaitu lingkungan di sekitar menjadi bersih dan sehat. Nah, kemudian tulislah saranmu. Contoh sarannya yaitu sebaiknya bagi warga yang masih belum peduli lingkungan segera mengubah sikapnya menjadi peduli terhadap lingkungan. Seperti itu ya anak-anak contohnya. Nanti anak-anak menyimpulkan sendiri berdasarkan hasil wawancara kalian kepada orang tua ya. Jadi anak-anak, menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, anak-anak jangan lupa menjaga lingkungan kalian ya, supaya hidup kalian juga akan nyaman. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar tentang dampak apabila kita lalai dalam melestarikan lingkungan. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara memberikan komentar dan memperbaiki laporan wawancara. Ibu harap anak-anak bisa menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu. Apabila ada yang kurang paham, anak-anak bisa menanyakan lewat WA ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sikap berdoa yuk. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian dari Ibu, anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan